Menjemput di dunia lain. Kisah ini dialami oleh Randy di tahun 2006 waktu dia tinggal bersama kakek dan neneknya di kampung halamannya. Waktu itu Randy kelas 5 SD dan memutuskan untuk pindah dari tempat tinggal sebelumnya di Jakarta ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Di sana Randy sekolah seperti biasa, tetapi setelah pulang sekolah Randy harus ikut sekolah agama. Mungkin kalau di Jabodetabek seperti TPA atau TPQ. Randy sekolah agama dari ba'da zuhur sampai asar, kemudian lanjut lagi setelah pulang sekolah agama dia harus mengaji di pesantren di dekat kampung halamannya dari ba'da maghrib sampai sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Randy yang memang anaknya mudah bergaul tidak membutuhkan waktu banyak untuk bisa mengenal dan dikenal oleh warga di kampung halamannya. Tetapi 3 bulan setelah Randy tinggal di kampung halamannya, dia mengalami kejadian yang mungkin tidak akan pernah bisa Randy lupakan sampai saat ini. Jadi ceritanya pada saat itu, menjelang maghrib, Randy dan teman-temannya di luar pesantren berangkat menuju pesantren untuk mengaji dengan guru-guru di pesantren tersebut. Seperti biasa, pengajian dimulai ba'da maghrib, selesai pada saat itu sekitar jam 9 malam. Randy dan kawan-kawannya yang memang bukan anak pondok pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan teman-temannya yang tinggal di pondok tetap menginap di sana. Keesokan harinya, setelah Randy pulang dari sekolah, dia kaget. Tiba-tiba ada salah satu ustadz mengajarnya di pesantren, itu ada di rumah. Randy sampai dan Randy mengucapkan, "Assalamualaikum Ustadz, tumben siang-siang ada di rumah, ada apa?" Sang Ustadz hanya bilang, "Ren, ikut Ustadz ke pesantren, Ustadz mau minta tolong." "Oh, baik Ustadz." Randy siap-siap dulu. Ya udah, Randy kemudian masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamarnya, Randy siap-siap, dan setelah Randy siap, Randy ikut bersama Ustadznya ke pesantren. Sesampainya di pesantren, betapa terkejutnya Randy, karena ternyata pesantren ramai orang. Pesantren ramai orang, banyak warga dari warga pesantren maupun warga di sekitar pesantren datang ke pesantren. Randy bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, ada apa? Kenapa pesantren ramai didatangi banyak orang?" "Ren, ikut ustadz ke aula." Ya udah, Randy mengikuti perintah ustadznya dan kagetnya Randy bertambah ketika dia sampai di aula pesantren. Dia melihat seluruh santri-santri sedang mengaji di depan jasad temannya, Teddy. Randy yang makin keheranan hanya mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Ustadz, ada apa dengan Teddy? Kenapa Teddy tertidur? Kenapa teman-teman membacakan Al-Quran kepada Teddy?" Ustadz yang tidak bisa menjawab apapun, kemudian hanya bisa terdiam, dan tidak lama kemudian ada Abah, sang pemilik pesantren, kita sebut aja Abah, pak kiainya di pesantren tersebut, menepuk bahunya Randy. "Ren, Abah meminta tolong." "Tolong apa, Bah?" "Tolong jemput Teddy. Cuma kamu yang bisa jemput Teddy." "Jemput? Jemput kemana, Bah? Teddy kan lagi tidur. Kenapa nggak dibangunin aja?" kata Randy. Abah kemudian menceritakan semuanya dari awal sampai akhir apa yang tertimpa oleh Teddy tadi malam. Jadi kata Abah, setelah Randy dan teman-temannya di luar pesantren pulang selepas mengaji, Teddy dan teman-teman sekamarnya kemudian masuk ke dalam kamar untuk tidur. Tetapi entah apa yang ada di pikiran teman-temannya Teddy pada malam itu, ketika Teddy sedang tidur, mereka dengan sengaja mencoret-coret mukanya Teddy dengan spidol. Spidol permanen yang digunakan sehingga muka Teddy terlihat hancur, sangat hancur. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi, mereka dibangunkan oleh alarm pesantren untuk melaksanakan kegiatan sholat tahajud berjamaah. Ketika mereka semua sudah terbangun, hanya Teddy satu-satunya yang ada di kamar belum terbangun. Kawan-kawannya sudah mencoba untuk membangunkan, namun Teddy tidak juga bangun. Mungkin Teddy kelelahan pada saat itu, pikir temannya. Namun ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi dan santri yang lain sudah bersiap-siap untuk sekolah, Teddy masih juga belum bisa dibangunkan. Kemudian teman-temannya berinisiatif untuk datang ke salah satu ustadz dan melaporkan kejadian tersebut. Betapa kagetnya ketika salah satu ustadz datang ke kamarnya Teddy dan melihat kondisi Teddy pada saat itu. "Astagfirullahaladzim, siapa yang telah melakukan ini kepada Teddy?" kata si ustadz. Awalnya teman-teman sekamarnya tidak ada yang mengaku kalau mereka lah yang berbuat, tetapi lama-kelamaan mereka akhirnya mengakui kalau itu adalah kesalahan mereka telah mencoret-coret wajahnya Teddy dengan spidol permanen. Kemudian ustadz tersebut mencoba membersihkan wajahnya Teddy pelan-pelan, dan seluruh kegiatan pesantren hari itu terpaksa diberhentikan karena pesantren ingin fokus untuk menyelamatkan Teddy. Teddy kemudian dibawa ke aula pesantren dan seluruh santri diminta oleh Pak Kiai untuk membaca Al-Quran untuk bisa membangunkan Teddy.
Randy yang mendengar seluruh cerita detail dari Abah mengatakan, terus Randy harus apa, Bah? Kamu tolong jemput Teddy di alam sana. Gimana caranya, Bah? Nanti kamu tidur di sampingnya Teddy. Nanti Abah yang akan menuntun kamu. Baiklah, kata Randy. Meskipun pada kenyataan Randy juga takut, dan dia juga tidak tahu jemput kemana, alam apa yang dimaksud oleh Abah. Cuma pada saat itu Randy hanya berpikir, jika Abah sudah meminta tolong, berarti Abah juga akan membantunya. Yaudah, kemudian Randy tidur di samping jasadnya Teddy, namun sebelum tidur, Randy diberi minum oleh Abah. Dan setelah meminum air tersebut, Randy mulai merasakan ngantuk dan tertidur. Setelah Randy terbangun, ternyata Randy terbangun di pantai selatan. Randy pada saat itu hanya bisa mendengar suaranya Abah, tapi Randy tidak bisa melihat keberadaan Abah pada saat itu ada di mana. Si Abah hanya bilang, "Alhamdulillah kamu udah di sana. Sekarang cepat kamu temukan Teddy dan bawa Teddy ke sini. Bawa Teddy kembali. Waktu kamu nggak banyak," kata si Abah. Setelah mendengar perintah Abah, Randy kemudian mulai mencari Teddy. Dan betapa terkejutnya Randy pada saat dia melihat ke laut lepas, dia melihat Teddy ada di tengah laut dan berdiri di atas air. Kemudian Randy mengatakan, "Ted, ayo pulang." "Nggak bisa, Ren, gue nggak bisa pulang. Gue suruh tinggal di sini," kata Teddy. Kemudian Abah berbicara lagi, "Ren, kamu jemput dan paksa Teddy untuk pulang saat ini juga." "Tapi gimana Bah caranya?" Abah hanya mengatakan, "Ren, kamu melihat kan? Teddy berdiri di atas air. Itu berarti kamu juga bisa. Kamu yakin sama Allah bahwa Allah akan menolong kamu." Randy yang panik dan penuh rasa cemas, dengan mengucap bismillah dia hanya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia berlari menuju ke Teddy di tengah laut. Dan pada saat dia sadar, ternyata Randy ini udah ada di tengah laut, berdiri bersama Teddy di tengah laut di atas air. Dan Randy mulai bilang ke Teddy, "Ted, ayo pulang. Teman-teman pada nungguin lu di pesantren." "Gue nggak bisa pulang, Ren. Gue nggak bisa nemuin tubuh gue," kata si Teddy. "Tubuh lu ada di pesantren. Itu bukan tubuh gua. Tubuh gua nggak kayak gitu pada saat gua tinggalin. Itu tubuh lu, Ted." "Bukan, Ren. Tubuh gua nggak kayak gitu. Itu tubuh lu. Semalam teman-teman di kamar lu pada nyoret muka lu pakai spidol. Makanya muka lu terlihat hancur. Tapi itu tubuh lu. Karena sekarang kita udah bersihin tubuh lu," kata Randy. Dengan santai, Teddy hanya mengatakan, "Gua nggak mau pulang. Gua enak di sini. Di sini kayak di istana." "Lu istighfar, Ted. Ini bukan istana. Ini lo ada di tengah laut. Lu nggak percaya? Ayo ikut gua," kata Teddy. Kemudian Randy ditarik oleh Teddy ke dasar laut. Dan betapa terkejutnya Randy pada saat dia sampai di dasar laut, dia melihat istana yang sangat megah. "Ted, ini apa? Ini istana siapa?" Dengan santai Randy hanya menjawab, "Ini istana Nyai, Ren. Semalam dia yang nyelamatin gua pada saat gua nggak bisa nemuin tubuh gua. Di sini semua kebutuhan gua terpenuhi. Dan kata Nyai, gua boleh tinggal di sini dan gua nggak harus balik lagi ke sana." Itu kata Nyai. Kemudian Abah berkata lagi kepada Randy, "Ren, cepat bawa Teddy pulang. Waktu kamu nggak banyak. Tubuh Teddy hampir lemas." Randy yang mendengar perintah itu dari Abah, kemudian langsung menarik tangannya Teddy. Tangannya Teddy kemudian ditarik dan Randy mulai berlari secepat mungkin untuk menghampiri suaranya Abah. Abah sambil berkata, "Ren, hati-hati bawa Randy pulang. Jangan sampai kamu terlihat oleh bala tentaranya Nyai." Nah, pada saat Randy dan Teddy berlari, semakin menjauhi istana, Randy mulai merasa lemas. Dia mulai merasa lemas, tubuhnya mulai merasa lemas, dan matanya sudah mulai berkunang-kunang. Pada saat itu, Randy sudah tidak mengingat apapun yang terjadi di dalam istana itu. Yang Randy ingat pada saat itu hanyalah pada saat tubuh dia sudah merasa lemas dan mata dia berkunang-kunang, dia terjatuh. Hanya itu yang Randy ingat pada saat itu. Dan pada saat Randy terbangun, dia sudah terbangun di aula pesantren. Ketika Randy dan Teddy sudah terbangun, perlahan orang-orang yang ada di dalam aula mulai meninggalkan aula tersebut, termasuk Abah, Pak Ustadz, dan yang lainnya. Randy yang masih terdiam dan masih kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian menghampiri Abah di rumahnya. Randy mengetuk pintunya Abah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Randy, masuk Ren," kata Abah. Randy masuk dan dipersilakan duduk oleh Abah. Sebelum Randy bertanya kepada Abah, Abah sudah bisa menebak apa yang akan Randy tanyakan. "Kamu pasti kesini mau nanya kan tentang apa yang terjadi hari ini?" "Iya, Bah. Randy mau nanya apa yang sebenarnya terjadi." "Kamu mau nanya apa, Ren?" kata Abah. "Jadi gini, Bah. Kenapa dari banyaknya santri harus Randy yang menyelamatkan Teddy? Itu pertama. Yang kedua, kenapa pada saat di sana tadi hanya Randy yang bisa mendengar suara Abah, Teddy enggak? Dan yang ketiga, apa yang sebenarnya terjadi sama Randy?" "Baik," kata Abah. "Abah akan menjawab satu persatu semua pertanyaan kamu. Yang pertama, kenapa harus kamu?"
kamu itu spesial. Karena dari banyaknya santrinya Abah di pesantren, hanya kamu yang bisa melepaskan raga kamu tanpa perlu bantuan orang lain. Abah sendiri masih membutuhkan bantuan orang lain tersebut. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa hanya kamu yang mendengar dan yang lainnya tidak? Itu karena kamu sudah meminum air yang telah Abah doakan sebelum kamu tertidur tadi untuk menjemput Teddy. Makanya, di sana hanya kamu yang bisa mendengar Abah. Abah jaga-jaga agar kamu tidak terlihat oleh bala tentara dan nyainya itu sendiri. Itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga, ada apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Yang seperti Abah jelaskan tadi di pertama, kamu itu spesial. Kamu bisa melepaskan sukma tanpa perlu bantuan orang lain. Dan Abah teringat dulu pesan guru Abah, yaitu kakek buyut kamu. Kakek buyut kamu pernah bilang ke Abah, Jang, suatu saat kamu akan jadi ulama besar, kamu akan memiliki pesantren, dan salah satu murid kamu adalah keturunanku. Kata kakek buyutnya si Randy nih. Jadi salah satu muridnya Abah itu nanti adalah keturunannya. Nah, si kakek buyutnya Randy ini bilang, nanti kalau kamu ketemu dengan salah satu keturunanku itu, kamu jangan heran dengan apa yang dia miliki. Dia punya kemampuan yang memang itu diberikan oleh Sang Holik. Itu dia nggak pelajarin, dia nggak berguru dengan siapapun, itu dia punya secara alami. Nah, pada saat kejadian Teddy itu, Abah hanya ingat pesan kakek buyut kamu bahwa nanti anak keturunannya akan ada yang seperti itu. Ya udah, makanya Abah meminta tolong kepada salah satu ustadz untuk menjemput kamu di rumah. Tapi kan Abah belum tahu kalau Randy bisa kayak gitu. Dan Abah juga tahu kalau Randy itu penakut. Kata si Randy, ketakutan kamu itu bisa kamu atasi sendiri. Tapi untuk kemampuan kamu, Abah yakin kamulah orangnya. Karena dari seluruh keturunan kakek buyut kamu, baru kamu yang belajar sama Abah. Karena kakek dan nenek kamu belum belajar sama Abah. Orang tua kamu juga belum belajar sama Abah pada saat itu. Karena pada saat itu Abah belum memiliki pesantren. Makanya Abah yakin kamulah orangnya. Maka dari itu, pada saat kejadian Teddy, Abah langsung bisa menunjuk Randy yang bisa menjemput Teddy. Dan kamu harus ingat, Ren, ini pesan Abah untuk kamu. Nanti untuk kamu sampaikan kepada orang lain bahwa orang tidur itu simulasi mati. Jadi, jangan main-main dengan orang yang sedang tertidur. Kamu sudah lihat sendiri kejadiannya. Teman kamu salah satu korbannya. Itu pesan Abah untuk kamu. Jadi, itulah kisahnya Randy yang pernah ngejemput temennya di alam lain pada saat temannya ini dikerjai atau istilahnya dicoret-coret mukanya sama teman sekamarnya di pesantren.